Kisah ini tidak dimulai dengan kebencian, melainkan dengan kemuliaan. Nama Bani Israel merujuk pada keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Israel sendiri berasal dari bahasa Ibrani Isra dan El, yang berarti hamba Allah atau kekasih Allah. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak dan cucu dari bapak para nabi Ibrahim alaih. Pada mulanya, Bani Israel adalah keluarga pilihan. Mereka adalah representasi tauhid di tengah dunia yang menyembah berhala. Allah memberikan mereka keutamaan yang tidak diberikan kepada kaum lain pada masa itu. Perjalanan ke Mesir, kisah mereka berpindah dari tanah Palestina ke Mesir melalui perantara Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf menjadi bendahara Mesir, ia memboyong ayah dan saudara-saudaranya. Di sanalah mereka berkembang biak. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah wafatnya Yusuf, kedudukan mereka berubah dari tamu kehormatan menjadi budak di bawah kaki dinasti Fir'aun. Disinilah mentalitas mereka mulai terbentuk, mentalitas kaum yang tertindas, namun menyimpan potensi pembangkangan yang besar. Inilah babak paling krusial. Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Harun As untuk membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun. Allah menunjukkan 9 mukjizat besar. Tongkat menjadi ular, tangan yang bercahaya, belalang, kutu, hingga puncaknya adalah terbelahnya Laut Merah. Bayangkan, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana air laut berdiri seperti gunung, memberikan jalan bagi mereka dan menenggelamkan musuh yang paling mereka takuti. Namun, apa yang terjadi setelah kaki mereka menyentuh daratan di seberang laut? Hanya selang beberapa waktu setelah diselamatkan, saat Musa pergi ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu Taurat, Bani Israel di bawah pengaruh Samiri membuat patung sapi dari emas dan menyembahnya. Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, kata mereka. Inilah akar pembangkangan pertama. Ketidakmampuan untuk setia pada yang gaib. Mereka selalu menuntut bukti fisik, materi, dan sesuatu yang bisa disentuh. Meskipun mukjizat Allah baru saja menyelamatkan nyawa mereka. Ketika Musa memerintahkan mereka masuk ke tanah suci Palestina atau Yerusalem, mereka justru berkata dengan lancang, "Pergilah kamu Musa bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Qs Al-Maidah 24. Akibatnya, Allah mengharamkan tanah tersebut bagi mereka selama 40 tahun. Mereka tersesat di padang pasir Tih, berputar-putar tanpa arah. Namun, meski dihukum, Allah tetap Maha Pengasih. Allah menurunkan mana dan salwa makanan dari langit. Bukannya bersyukur, mereka malah mengeluh. Kami bosan dengan satu jenis makanan. Kami ingin bawang, kacang-kacangan, dan sayuran. Setelah masa Musa, Bani Israel dipimpin oleh hakim-hakim dan kemudian raja-raja seperti Salut, Daud AS, dan Sulaiman AS. Di bawah Sulaiman, mereka mencapai puncak kejayaan duniawi. Haikal Baitul Maqdis dibangun dengan kemegahan yang tak tertandingi. Namun, setelah wafatnya Sulaiman, kekufuran kembali merajalela. Kerajaan terpecah menjadi dua, Israel di utara dan Yuda di selatan. Karakter pembangkang mereka mencapai level paling gelap, membunuh para nabi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka sering mendustakan nabi-nabi yang membawa hukum yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nabi Zakaria alaihissalam digergaji tubuhnya. Nabi Yahya alaihissalam disembelih kepalanya demi memuaskan keinginan seorang ratu jahat. Nabi Isa alaihissalam, Yesus coba mereka bunuh dan salib karena ajaran kasih sayangnya dianggap mengancam kedudukan para rabi, ahli agama yang cinta dunia. Setelah kehancuran Yerusalem oleh bangsa Romawi, sebagian Bani Israel bermigrasi ke Jazirah Arab, khususnya ke Yatsrib Madinah. Mengapa? Karena di dalam kitab Taurat dan Injil mereka tertulis dengan jelas bahwa akan muncul nabi terakhir di tanah penuh kurma.
Mereka membangun benteng di Kabar, Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Karaza. Mereka sombong di hadapan penduduk lokal, suku Aus dan Kasrat, berkata, "Sebentar lagi nabi kami akan datang, dan kami akan memerangi kalian bersamanya." Ujian kebenaran ketika Nabi Muhammad benar-benar datang. Mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. QS Al-Baqarah 146. Namun, pembangkangan kembali muncul. Mengapa? Karena Muhammad bukan dari keturunan Bani Israel, melainkan dari keturunan Ismail alaihissalam bangsa Arab. Rasa sombong rasial tribalism mengalahkan iman mereka. Mereka yang tadinya paling menanti, justru menjadi yang paling keras memusuhi. Mengapa sejarah mereka disebut sejarah pembangkangan? Al-Quran merangkum beberapa sifat permanen kaum yang melampaui batas di antara mereka. Kaswatul kulub, hati yang keras. Allah menyebut hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras lagi, karena dari batu masih bisa memancar air, sementara hati mereka tertutup dari hidayah. Tahrif, mengubah kitab. Mereka suka mengubah kalimat Allah Taurat untuk kepentingan materi atau politik. Cinta dunia yang berlebihan. Mereka adalah kaum yang paling rakus terhadap kehidupan, bahkan ingin hidup 1000 tahun jika mungkin. Mengaku sebagai anak Allah atau bangsa pilihan. Adanya keyakinan bahwa mereka adalah chosen people yang tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja, membuat mereka merasa bebas melakukan dosa. Kisah Bani Israel di dalam Al-Quran bukan sekadar sejarah bangsa lain. Allah menceritakannya berulang-ulang sebagai cermin bagi kita, umat Islam. Rasulullah bersabda bahwa umatnya kelak akan mengikuti jejak kaum sebelum mereka, Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal. Maka, saat kita melihat pembangkangan hari ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita juga sedang melakukan hal yang sama terhadap perintah Allah? Bani Israel adalah peringatan bahwa kedekatan garis keturunan dengan Nabi tidak menjamin keselamatan tanpa ketaatan dan kerendahan hati.